Kisah yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, ya, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat, misal masalah utang, terlilit utang, misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat, karena ada orang yang lebih berat daripada kita, pastinya itu, tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita, karena kalau tidak sedang dicoba kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, nggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya, lagi kosong, lagi nggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu, biarin dia begitu, karena dia Allah tahu dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia, Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal. Kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istanahnya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa nggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya, saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah, lagi ngobrol nih Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid, lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita, seorang pengawal masuk ketakutan
Tiba-tiba memotong pembicaraan khalifah, dan ini adabnya pada saat itu. Ada peraturan di kerajaan tidak boleh memotong pembicaraan khalifah, kecuali penting sekali. Datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mukminin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Tidak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun subhanallah di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan nggak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mukminin Walid bilang, coba tanya jalan keluar, ada obat? Nggak ada, ini nggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mukminin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling leks di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda nggak mau minum khamr, kita nggak ada solusi lain. Pikirin, cari jalan keluar. Tapi yang penting aman. Gak lama kemudian datang tabibnya, bawa 10 orang laki-laki, semuanya bodyguard, kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Nggak ada solusi lain, harus pegang, nggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini? Enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Gitu kan? Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang alhamdulillah. Biasa. Kakinya terpotong nih. Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur.
kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki anda kami rendam di minyak panas. Nggak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Gitu ya. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau nggak salah khazin Al-Quran. Sahabatnya Al-Quran gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pingsan kan tadi, direndam dengan air panas, air minyak panas, dia pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang, minta kakinya. Diambil sama dia, lalu diangkat sama tinggi, lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun, belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih. Supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah, tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir nggak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah, mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, nggak tahu dari mana. Ini kisah nyata, semuanya hilang. Ya. Dia bilang saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, gitu, sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi, dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya itu, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang saya balik mau kejar udah nggak bisa, anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya coba mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakan lagi kisahnya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Urwah berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah dan seterusnya, lalu dia mengatakan pada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil 1, wa abqali 3, dan masih memberikan saya 3.
falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba' minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil 1 saja. Wa abqali 3 falahul hamd, dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur, luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqali katsira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan 1 kali, faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniyah, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'tuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wa saw'ata hal fid dunya akbah min syai'in jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah, hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah, tahdilillahi azza wajal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, dan janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniyah, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya. Masih ada waktunya? Baik, kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri punya julukan dengan Sajjad, orang yang sangat suka sujud, sampai dahinya sangat hitam rahimahullah. Dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, punya jabatan. Dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak, karena waktu itu dia seorang ulama. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama Mekah yang terkenal, dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat.
Lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah. Maka khalifah mengatakan kau harus menjadi. Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama 3 bulan perjalanan kaki sampai di Yaman, kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurma tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah 3 bulan dia menurunkan kurma dari pohon. Seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu, sangat dihormatin. Kemudian dia pun rahimahullah setelah 3 bulan ditanya oleh pemilik kebun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah, dulunya ditanya dia, siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan dusta. Dia mengatakan, saya Abdullah, maksudnya saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Karena dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya, dia ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya. Dia mengatakan, saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya, ana Abdullah. Rupanya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil, wahai Abdullah, kesinilah. Datanglah Sufyan rahimahullah lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sufyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma anda. Maka kata pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal 3 bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, gak pernah kamu makan 1 butir pun? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun, teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muru'anya, ya, kehormatan ibadahnya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam si Sufyan ats-Tsauri, lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mukminin waktu itu menyuruh menangkap Sufyan ats-Tsauri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikasih 1 peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan ats-Tsauri, hidup atau mati. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, tentu ini kisahnya panjang, saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di sana lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik, kenapa saya tanya dia perbedaan antara kurma Hijaz, Mekah dan Madinah. Karena dia mengaku dari Hijaz, dia dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin 1 butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan, sebentar, ya, bagaimana cirinya pegawai itu? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia, itulah Sufyan ats-Tsauri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada Amir Mukminin, ambil 1 peti emasnya. Waktu mereka kembali ke kebun sudah tidak ditemukan. Tapi Sufyan ats-Tsauri sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian, jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya, gitu kan, muftinya Mekah pada saat itu, lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihati mengatakan, wahai Sufyan, Amir Mukminin sudah sangat marah, dia akan menghukummu. Dia bilang, saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya, karena kalau saya salah berhukum maka akan jadi masalah. Dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri, gitu kan. Harusnya dia bisa memaklumi dan masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan ats-Tsauri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan ats-Tsauri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan ats-Tsauri itu mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Kemudian dia sujud, dan demi Allah saya tawaf 7 kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat. Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih ya. Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama. 7 kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud, dia bilang, saya duduk di sebelahnya dan saya tahu tuh sujud pertama karena setelahnya dia masih angkat sujud yang kedua, kemudian dia berdiri rakaat kedua dan 2 sujud selanjutnya. Yang jelas teman-teman sekalian, selesai sholat saya melihat dia, kata perawi kisah ini, mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan, aqsamtu bika rabbi, saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini, Amir Mukminin pun waktu khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah, ya, sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas kisah yang kita ambil dari Sufyan ats-Tsauri adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia.
dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah kisah seorang sahabat yang masyhur namanya Rub'i al-Amir rahimahullah. Ini saya tutup dengan kisah ini. Rub'i bin Amir rahimahullah adalah seorang ulama, bukan seorang ulama, salah satu pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan masuk, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi ya Rustum. Rustum ini adalah panglima perangnya Romawi, Persia, panglima perangnya Persia. Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya. Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya karena tidak punya topi untuk berperang. Panci masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang. Dia tidak punya pedang. Dia nunggangi keledainya yang tua, ikut di pasukan. Oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab disuruh jalan. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu diutus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30.000 pasukan menghadapi 240.000 pasukan Persia. Dan Persia kaget. Waktu mereka pun tahu 240.000, mereka tidak mundur sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30.000 itu, kok berani benar? Gitu kan? Seperti apa sih kekuatan mereka? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Waqqas negosiasi. Datanglah 1-2 orang terus menerus negosiasi dan semuanya hampir sama perkataannya. Tapi yang paling pertama datang adalah Rub'i bin Amir rahimahullah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini datang dengan keledainya. Gitu kan? Dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya. Dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya, dan hiasi semua istana ini dengan emas. Semuanya, pintu gerbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini? Semuanya, bantal-bantal semua singgasana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini. Dibuat semewah mungkin. Waktu datang Rub'i radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya, lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati Rustum. Mengatakan, wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rub'i, saya tamu dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rub'i melihat di situ ada tikar permadani, di atasnya banyak emas. Sama beliau disengkirin emasnya, permadana itu diambil, dipotong pakai pisaunya dia, dibelah dua. Diambil, ditaruh di keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang, ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini pembukaan harta rampasan perang kami kalau kau tidak buka pintu gerbang. Sendirian. Dan Rub'i ini perlu anda tahu, orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar, kekar-kekar semuanya. Diberitakan ke dalam. Kata Rustum, baiklah, tutup pintu gerbang, buka sedikit saja, supaya dia masuk tunduk kepada saya. Diperintahkan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit. Memang tidak bisa orang masuk, harus tunduk. Maka Rub'i lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat, ya. Dia bisa membaca, namanya firasatul mu'min. Maka dia lihat, ini pasti ada tipu daya nih. Yang dia lakukan, dia balikkan pantatnya dia balikkan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang, ya. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokongnya yang di belakang. Dilaporin ke Rustum, ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tuh dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana Rustum dengan karpet-karpet yang mewah. Pisau dapurnya dipakai, bolong-bolongin bantal itu semua. Bantal-bantal yang mewah. Semua ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia. Sampai tiba depan Rustum. Panci di atas kepalanya, pisau di tangannya, tombak di tangan, pisau tangan kanan, ini tangan kiri, tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penterjemah, tanya kepada mereka nih, mau apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan, hai orang-orang Arab, kalian kan dulu di padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja, kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa bun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan, pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian dan kami akan kasih gaji.
Lalu jawaban Rubi'i rahimahullah, ini orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dia mengatakan, kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini. Dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk. Itu saja. Kalau kau patuh, maka kau dengan kerajaanmu, kami akan pulang. Hukum Allah. Berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan. Berhenti menginjak Kisra. Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja. Kemudian kami pulang. Lalu kata si Rustum, baiklah kalau gitu, izinkan kami berfikir, mungkin butuh waktu. Kata Rubi'i, berapa lama kalian butuh? Sehari, 2 hari? Kata Rustum, tidak, mungkin kami butuh 2 bulan, 3 bulan berfikir, musyawarah dulu. Kata Rubi'i, saya hanya kasih kalian waktu maksimal 3 hari, karena pemimpin kami Nabi SAW mengizinkan musuh berfikir 3 hari maksimal, tidak boleh lebih daripada itu. Kata Rustum, terjemahkan ke orang ini siapa pemimpin mereka? Kata Rubi'i, terjemahkan, kau pemimpinnya? Dia bilang bukan, saya pasukan yang paling di belakang gitu. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustum, terjemahkan lagi, kenapa kok kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia, karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh terhadap pemimpin saya. Muslim semua begitu, kami satu jasad. Kata Rustum, baiklah, izinkan pulang orang ini. Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, tulis surat kepada Kisra. Ini yang sedang kita hadapin nih, semuanya 30.000 manusia yang kayak gini nih. Ini untuk dihadapin susah nih. Gak bisa, keras, tegas, dan memang maunya, gak bisa. Harus begitu. Tidak ada jalan lain, urusan tangan anda. Berperang atau kita mengalah saja. Ini gak bisa. Karena Kisra gak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat, udahlah pasukan, perang aja, lawan gitu kan. Ini kasihan terjadi peperangan tentunya, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Rubi'i radhiyallahu anhu, teman-teman. Orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Ya. Semua apapun yang Allah haramkan ditinggalkan, seindah apapun itu. Berapa banyak kisah tadi yang kita sebutkan, anak muda yang meninggalkan perzinahan dengan menaruh kotoran di bajunya, berapa macam orang-orang soleh yang sudah kita sebutkan kisahnya. Yang jelas yang kita simpulkan teman-teman sekalian, berhubungan dengan Rabbul Alamin. Sering komunikasi dengan dia sebagaimana dia sudah ajarkan kepada kita semua. Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bertawakal, menyerahkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wa may yatawakkalullahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Seorang syekh pernah menangkap di Riyadh seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika, ditangkap. Waktu ketangkap, dia tanya syekhnya, saya nonton cuplikannya, dia bilang, bagaimana anda bisa menangkap saya? Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya. Tidak pernah saya bisa ditembus nih, baru kali ini dia bilang, ada yang bisa tembus dari anda. Dia bilang, karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti. Kalau saya keluar dari rumah saya tadi, saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal kepada Allah, dengan nama Allah saya tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya, dan kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa itu pada saat keluar rumah, semua syaitan yang menemuinya akan berkata, orang ini tidak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu, saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal karena kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut, teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya, menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan semua. Sebagai penutup kata-kata saya, kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridha, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mengisi sisa umur ini dengan ketaatan dan kepatuhan kepadanya, dan semoga Allah selalu mengikhlaskan niat kita, menambah ilmu kita, dan juga menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab dengan izinnya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh muslimin yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, diganti dengan pahala.
juga seluruh orang tua kaum muslimin dan muslimat yang masih dan juga sudah yang meninggal. Kita berdoa dengan kemahakuasaan Allah dan kemahaperkasaannya agar menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga Allah kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah memberikan kepada kita mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah dengan kemahamurahannya sekali lagi menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, tentunya kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.